Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, semangat, serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan saya pimpin. Teman-teman, silahkan untuk mengikuti dan mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa Astagfirullahaladzim. selesai. Kan kita nggak ada Doa sesi berdoa selesai. panjang. Ya, Doa selesai. Alhamdulillah, sesi doa sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ilham mutlak. membahas. Oh, saya ulangi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilham mutlak. Mutolako. Saya ulangi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilham mutlak. Teman-teman, ada yang tahu apa itu ilham mutlak? Koknya nggak kedengeran. Ada yang tahu apa itu ilhar Oh, mutolako? teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu ilham mutlak? Tidak tahu, baru denger. Oh, baru dengar. Untuk teman yang lain, barangkali sudah ada yang pernah belajar atau mendengar tentang ilham mutlak. Kok bunyiin koknya? Kok mutlak kok gitu ya, Ustaz? Mutolako. Jadi kayak fathah kolahnya itu. Mutlak kok, mutlak kok, Mutolako, fathah, jangan ditahan, jangan mutolak kok, jangan gitu. Mutolako, mutlak kok. gitu. Coba diulang lagi. Teman-teman, barangkali ada yang tahu atau sudah mempelajari tentang ilham mutlak kok. Belum tahu. Belum tahu. Baik, mari kita bahas bersama ya, teman-teman. Siapa yang bilang belum tahu itu? Kok nggak diapresiasi? Oh ya, Wah, oh, tanya dulu. Saya harus tanya dulu ya, Ustazah. tanya apa? Tanya namanya gitu. Kalau memang tidak terkesan, kalau memang bisa terkesan natural, nggak apa-apa. Oh ya, saya ulangi. Baik, karena tidak ada yang, karena belum ada yang tahu tentang ilham Kan tadi mutolako aku ini. bilang nggak tahu. Maksud aku tuh gini, Oh, yang aku terima kasih dulu gitu ya. Yang aku maksud natural itu perihal mau tanya nama silahkan Kak. Dengan kakak siapa yang menjawab tadi. Misalnya kondisinya karena eh, banyak banyak apa audiens. Jadi kita nggak tahu kalau ini yang tadi mic-nya on itu siapa gitu. Atau memang kita belum kenal. Itu yang dimaksud natural. Jadi jangan sampai kesannya dibuat-buat. Walaupun sekarang kita memang buat-buat, lagi acting kan. Ya. Ya, coba diulang lagi. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu atau pernah mempelajari tentang ilham mutolak Belum pernah. dengan kakak siapa? Dengan siapa namanya? Dengan kakak siapa, dengan siapa namanya. Yang benar yang mana? Yang mana yang kan nggak boleh kakak ya, seperti sedang jualan, Ustazah.
Dengan kak siapa yang menjawab? Dengan Kak siapa yang menjawab? Aas. Aas. Oke, Kak Aas. Belum tahu? Kalau begitu, silahkan teman yang lain barangkali ada yang sudah tahu. Terlalu kaku bahasanya. Dengan kan tadi udah kak dengan Aas kan, terus Ya. Bu Ida jawab terima kasih kak Aas tidak tahu. Jadi jangan kayak gitu. Terima kasih. Oke, Kak Aas belum tahu apa itu ilhar mutolako. Kalau yang lain, jadi lebih natural bicaranya. Baik, tadi Kak As menjawab belum tahu. Nah, untuk teman yang lain, barangkali ada yang sudah tahu, silahkan. Teman-teman yang lain, bukan teman yang lain. Barangkali ada teman-teman yang lain yang sudah tahu, silahkan. Aku, Siapa namanya? jangan kayak nama nanya anak kecil, siapa namanya? Oh ya, oh, dengan Kak siapa? Iya, eh ES. Oh, Kak ES. Silahkan Kak ES. Apa itu ilham mutolak yang Kak ES tahu? Oke. Ilhar mutlak itu nun mati bertemu ya di lain kata. Oke, terima kasih ya Kak ES atas jawabannya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Nggak ada. Tidak ada. Baik, tadi sudah ada tiga orang yang menjawab ya, yang berusaha untuk menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya, Hmm. teman-teman. Apakah Nelan, tadi jawaban KS nelan betul? ludah. Nelan ludahnya jangan sampai ketahuan banget. Ih, itu deg-degan bisa tuh, karena grogi. Ya. Oke. Tadi mulainya dari Hmm. tadi sudah tiga orang menjawab. Terima kasih jawabannya. Lanjutinnya. Tadi sudah ada tiga orang yang menjawab. Terima kasih ya, teman-teman, atas jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama ya, teman-teman. Jangan terlalu sering mengucap kata teman-teman. Ya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Kita awali dari pengertian izhar mutlaq. Izhar artinya jelas. Sedangkan mutlaq artinya umum atau pasti. Izhar mutlaq juga memiliki nama lain, yaitu izhar wajib. Wajib. Izhar mutlaq juga memiliki nama lain, yaitu izhar wajib. Apa ciri-cirinya dari izhar mutlaq? Atau ilhar Pertama, wajib itu kan baru habis notis dua nama. oh jadi izhar wajibnya juga harus dijelasin. Karena jaraknya tuh dekat. Sebenarnya Oh bukan gitu. tentang sebenarnya bukan tentang berarti harus disebutin juga ilhar wajibnya. Itu sih nggak harus. Cuma karena barusan Bu Ida tuh sampaikan ilhar mutlak kok atau ilhar wajib. Terus apa ciri ilhar mutlak? Lah terus ilhar wajibnya kok nggak disampaikan? Oh iya. Tapi saya cari tadi nggak ada, Ustazah. Maksudnya perkataannya itu nggak ada gitu. Jadi saya nggak tulis. Wajib itu kan udah ada dalam bahasa Indonesia. Wajib tuh artinya apa? Oh, jadi harus harus gitu Harus. ya. Iya, harus. Oh iya. Jadi kalau ilhar artinya jelas, wajib artinya harus. Harus jelas. Oh, gitu. Kalau mutlak, mutlak itu bisa berarti wajib, bisa berarti umum, bisa berarti netral. Intinya keduanya tuh sama, sama-sama kudu jelas gitu. Hmm. Takdirnya tuh memang Berarti harus saya harus artikan kata per kata lagi kan tadi, kalau idhar artinya jelas, sedangkan mutlak artinya
umum atau pasti. Nah, untuk Iya. yang ilham wajibnya juga harus kata lagi. Boleh-boleh aja. Ini itu kembali kepada teknisnya. Mau Iya, iya. dijelasin bersamaan atau ilham mutlak aja dulu sampai beres pembahasan sampai contoh segala macam baru dikasih tahu di akhir. Teman-teman, ilham mutlak ini Oh iya. juga ada yang menyebutnya ilham wajib. Maksudnya sama. Itu kayaknya lebih Oh simpel. gitu. Tapi kalau mau bikin tutorial hidup sulit sih nggak apa-apa ya. Oh iya. Berarti mendingan yang terakhir aja Ustazah nanti itu di akhir gitu. Ya, Silahkan. teman-teman, ulangi dari yang tadi atau udah langsung aja ke ciri-cirinya Ustazah? Ulangi dari pengantar sebelum ciri yang arti aja dulu. Oh iya. Kita mulai dari pengertiannya ya, teman-teman. Ilham artinya jelas. Sedangkan mutlak artinya umum atau pasti. Ciri-ciri Lama, dari, jangan terlalu lama. Aku tuh sampai oh iya, nge-freeze saya, apa saya sih? mikir dulu apalagi yang harus diucapkan gitu, apa yang harus ditambahkan. Dadanya kelamaan. Jadi kayak, ini orangnya hilang apa gimana? Ya, saya ulangi. Saya ulangi, ilham artinya jelas, sedangkan mutlak artinya umum atau pasti. Ciri-ciri dari ilham Masih mutlak masih kelamaan. yaitu Masih masih kelamaan. kelamaan Oh, ya. jedanya. Ilhar artinya jelas, itu nggak apa-apa istirahat. Sedangkan mutolak artinya umum atau pasti. Cirinya apa? Jadi langsung Ya. bersambung. Ilham, saya ulangi, ilham artinya jelas, sedangkan mutlak artinya umum atau pasti. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, maka nun sukunnya dibaca jelas. Lazimnya teman-teman, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw, biasanya Lazimnya. terjadi Jangan proses pakai idgham. Ya. jangan pakai kosakata lazimnya. Itu nanti, hah? Oh, iya. Lazimnya apa mad lazim apa apa ini? Oh iya Khawatirnya iya iya. orang berpikir kayak Umumnya gitu ya. iya Umumnya ya. umumnya. Iya umumnya. Hmm. Jangan pakai kata yang membuat orang jadi berpikir lagi. Oh, iya. Saya ulangi, umumnya teman-teman, jika ada nun sukun atau tanwin yang saya ulangi, umumnya teman-teman, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw, maka akan terjadi proses idgham di dalamnya. Namun pada idhar mutlaq ini tidak terjadi proses idgham di dalamnya, melainkan nun sukunnya harus dibaca jelas. Lalu bagaimana cara membedakan idgham bi gunnah dengan idhar mutlaq? Pada idgham bi gunnah, pertemuan antara nun sukun dengan huruf ya atau wawu itu terjadi dalam dua kata dan terdapat proses idgham di dalamnya. Contoh pada kata mayyaman. Di situ ada kata man dan ada kata ya'man. Terjadi proses Nelen memasukkan huruf ludah, nusuk nelen ludahnya kekencengan. Ulang lagi, ulang sambil lagi. berpikir itu. Iya, sebenarnya tidak harus secepat itu ngomongnya. Tetap jeda, tapi jangan terlalu lama. Kalau ini tuh kesannya kayak jadi kejar-kejaran, kayak aku abis ini ngomong apa, pokoknya nggak boleh kosong, Iya, harus iya tetap benar. ada yang ngomong. Betul, Gitu. Ustazah. Itu ada di sini. Coba ulang lagi dari Dari umumnya. mutolak kok artinya Dari mutolak yang mana, Ustazah? Yang pertama lagi. iya dari pertama lagi.
Oh, mutolak artinya umum Dari atau dari pasti. ilhar aja. Ilhar artinya jelas, sedangkan mutolak Idhar artinya jelas, sedangkan mutolak artinya kok umum atau pasti. mutolak kok Biar kok Bapak, kok. Saya saya ulangi. ulangi, idhar artinya jelas, sedangkan mutolak artinya umum atau pasti. Ciri-cirinya, yang pertama, pertemuan antara nun sukun atau, saya ulangi, pertemuan antara nun sukun dengan huruf ya atau waw. Saya lupa lagi Ustaz. Coba ditenangkan dulu, ditenangkan. Ya. Cirinya apabila nun mati bertemu dengan ya atau wawu pada satu kata. Saya ulangi, cirinya yang pertama, jika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, maka nun sukunnya dibaca jelas. Terus saya lupa lagi mau jelasin apa. Aduh, Saya- coba, coba. Diliatin dulu catatannya. Lihat dulu Oh iya, catatannya, iya. rutenya Oh iya. dari Saya mana ulang ke lagi. mana. Ulangnya dari teman-teman, kita akan membahas tentang ilhar mutolako. Teman-teman, kita akan membahas tentang idhal mukolako. Ada yang tahu, teman-teman? Apa itu idhal mukolako? Nggak tahu. Nggak tahu dengan kakak siapa? Dengan kak siapa? Lele. Dengan Kak Lele. Baik. Kak Lele menjawab tidak tahu. Ada yang lain, teman-teman? Yang Nggak tahu sudah juga, Hah? baru pernah dengar. Dan Kak siapa namanya? Lulu. Kak Lulu. Baik, Kak Lulu juga tidak tahu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Nggak ada yang ngomong. Baik, terima kasih. Dengan Kak siapa? Ceritanya aku yang jawab. Kalau mewakili yang lain tuh skenario-nya nggak ada yang jawab lagi. Udah, cuma dua orang doang yang Yang respon. tadi ya. Mm-mm, Kak Lele dan Kak Lulu aja ya. mm-mm. Tapi audiens lain ada, cuma mereka nggak merespon. Oke. Baik, teman-teman. Karena tadi Kak Lele dengan Kak Lulu menjawab tidak tahu dan teman-teman juga tidak ada yang tahu, maka Tidak, mari kita tidak, bahas. tidak merespon. Oh, Seperti tidak merespon. ya, tidak merespon. Saya anggap sepertinya memang ini adalah hal baru ya, misalnya kayak gitu. Eh, hmm, saya ulangi. Saya ulangi. Karena tadi Kak Lele dan juga Kak Lulu menjawab tidak tahu, sedangkan teman-teman yang lain tidak merespons, maka itu saya apa? Anggap Saya anggap ini adalah hal yang baru ya bagi kita semuanya. Untuk itu, mari kita pelajari bersama, begitu ya. Untuk itu betul. kita pelajari bersama ya, teman-teman. Kita mulai dari pengertian idhar mutlaq. Idhar artinya jelas. Sedangkan mutlaq artinya umum atau pasti. Mutolako. Saya ulangi, sedangkan mutlaq artinya umum atau pasti. Mm-mm. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, maka nun sukunnya dibaca jelas. Umumnya, teman-teman, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw, itu akan terjadi proses idgham.
Namun pada idhar mutlaqah ini tidak terjadi proses idgham, melainkan nun sukunnya dibaca jelas. Nah, apa perbedaan antara idgham bi gunnah dan idhar mutlaq Ah, sebentar. pada Tadi itu kan Ibu bilang gini, ilhar mutolak sudah beres, terus langsung bilang, umumnya ketika nun mati bertemu dengan ya, terjadi proses idgham. Saja, ya. saja Oh, ya, ada saya saja. sebenarnya ada yang diiniin. Di Ada ini. apa namanya? Saya tulisnya begini. Eh, ada proses idgham di dalamnya yang biasa kita sebut idgham bi gunnah gitu. Iya, Di tulisannya ada. harusnya Hmm, notice nama idgham bigunnah. Tadi itu kan ngomongnya cuma idgham. Tapi kok ya, lanjutannya apa bedanya idgham bigunnah? Hah? Emang kita lagi ngomongin idgham bigunnah. Tadi perasaan idgham doang gitu. ya. Ada sebenarnya di tulisannya tapi saya lupa. Coba Coba ulang lagi yo. Ciri dari umumnya aja ya, idgham, Ustazah. ciri ciri tadi nun sukun bertemu dengan ya atau wawu Ya, dalam satu kata. Coba. cirinya yang pertama, jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kata, maka nun sukunnya jelas atau terang. Nun sukunnya, saya ulangi, nun sukunnya jelas atau terang. Nah, teman-teman, umumnya jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau wawu, itu akan terjadi proses idgham yang biasa kita sebut idgham bi gunnah. Tapi pada idhar mutlaq ini tidak ada terjadi proses idgham, melainkan huruf nun sukunnya dibaca jelas. Lalu apa perbedaan antara atau saya ulangi, lalu bagaimana cara membedakan antara idgham bi gunnah dengan idhar mutlaq? Untuk idgham bi gunnah Pelan-pelan, pelan-pelan. itu Sabar, oh ya, sabar. oh ya, So, ambil nafas dulu ya. Hmm. nafas. Kok dari tadi tuh kayak nggak ada interaksi sama teman-temannya? Oh iya, iya, iya. Jadi kayak Teman-teman, fokus sendiri gitu. ya Fokus. menghafal, kayak menghafal ya, sedang Betul, mengingat-ingat, memang benar. betul. Jadi Ya. tuh kayak dikejar-kejar, kayak memang bener-bener lagi kejar presentasi dulu. Ah, gitu loh. Kesannya tuh kayak gitu. Ya, oke. Teman-teman, umumnya jika ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau wawu, maka akan terjadi proses idgham yang biasa kita sebut dengan idgham bi gunnah. Namun pada idhar mutlaq ini tidak terjadi proses idgham, melainkan nun sukunnya harus dibaca jelas. Nah, teman-teman, bagaimana cara membedakan antara idgham bi gunnah dengan idhar mutlaq? Nih, maksud aku interaksi itu bukan cuma tentang panggil. Kalau panggil tuh menyapa. Orang yang Ya, menyapa tuh belum tentu terjadi interaksi. Halo, bisa direspon, bisa enggak. Ya kan? Kalau aku panggil Bu Ida, belum tentu Bu Ida nyaut. Tapi juga ada kemungkinan nyaut, gitu. Nah, pada saat kayak gitu, rasanya belum terlalu cukup interaksi. Jadi, maksud aku interaksinya tuh kita gini. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpikir nun sukun kalau bertemu ya itu kan idgham bi gunnah. Misalnya kayak gitu. oh gitu. Betul Ya, 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 tidak? ya. Betul nggak Ya, teman-teman? Jadi nanti langsung dengan otomatis tuh mereka juga akan iya. Selain hmm, selain kita perlu melakukan interaksi kayak gitu untuk
nggak terkesan kita asik sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah biar orang juga tetap merhatiin kita. Kalau enggak, ya dia bisa aja asik sendiri. Nungguin sampai kita beres ngomong. Belum tentu juga Iya, pikirannya ada di sini. Gitu. Cara ngiket orang kayak gitu. Interaksi yang iya, aktif. iya. Coba lagi ya. Ini ada koci hidup nih. Abdur, sebentar Bu. Abdur free-nya sampai jam berapa? Maghrib ada tugas Ustazah, Imam. Berarti masih bisa nungguin Bu Ida beres 6 menit lagi, nggak apa-apa? Bisa Ustazah. Oke, sambil dengerin ya, nanti ambil pelajaran dari hal yang didapat. Silahkan Bu Ida lanjutkan. Mungkin ada yang masih menganggap bahwa jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu, saya ulangi, mungkin di antara kita masih ada yang mengira jika ada nun Bukan gini, sukun, kondisinya kalau seperti ini, bukan kita, sama aja ya. di Oh antara ya, teman-teman. Karena kan sebagai oh Bu ya, Ida yang menyampaikan tuh tahu, kita iya benar. lagi mewakili pikiran audiens. Jadi ngomongnya bukan kita. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, bukannya itu idgham bil gunnah ya? Oh ya, Jadi jangan jangan selalu speaking. Speaking itu biasanya kita gunakan di awal dan pada hal-hal tertentu, misalnya urutan pembicaraan gitu ya. Tapi kalau sudah mewakili kepala audiens, jangan pakai speaking. Karena secara hmm, emosional ya. jadi nggak terikat. Akan beda rasanya kalau misalnya kita ngobrol, terus pasti di antara teman-teman ada yang berpikir, apakah benar nun mati bertemu dengan, ya nggak gitu. Mikirnya tuh nggak speaking, mikir itu. Bahasa otak tuh bahasa talking, bukan speaking. Coba lagi. Teman-teman, saya Saya ulangi. ulangi, teman-teman, saya ulangi. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengira bahwa setiap temuan antara nun sukun dengan huruf ya atau waw itu selalu bernama dengan gimana sih Ustazah? Selalu idgham bi gunnah gitu ya. Iya, iya, iya. Aku Tetapi merasakan ternyata apa yang bukan Bu Ida, teman-teman. iya. Iya, Coba, aku merasakan apa yang Bu Ida rasakan. Ini persis banget aku dulu awal-awal belajar public speaking. Jadi tuh kita pengen banget baku bahasanya. Tapi malah bikin kita iya, tuh nggak bisa mikir. iya. Sampai saya tulis Ustazah tuh ya tadi. Nggak apa-apa, nggak apa. Intinya gini, kita tidak perlu belajar untuk bisa, nah, public speaking itu berbicara di depan umum. Istilah untuk berbicara di depan umum itu ada dua. Ini buat Abdur juga, ya. Kalau kita bicara public speaking, berarti ada aturannya. Kosakatanya terpilih, harus punya basic ilmu mengerti manusia, karena kita lagi berhadapan dengan manusia. Harus tahu kapan memainkan emosi mereka untuk ketawa, atau harus tegas gitu. Harus ada bagian mengkonfirmasi bahwa dia denger nggak apa yang kita omongin, Hmm. atau dia paham nggak, itu public speaking. Tapi kalau berbicara di depan umum, yang satu lagi jenisnya, itu namanya public talking. Talking itu ngobrol. Kalau ngobrol tuh nggak perlu ada aturan baku kayak public speaking. Ya suka-suka kita aja, kita mau ngomong pakai bahasa Betawi, kita mau ngomong pakai bahasa Jawa, bebas. Nah, Bu Ida dan teman-teman semua yang di Mastia Institute itu aku sering bilang, kita wajib mempelajari ilmu public speaking. Karena kalau public talking tuh nggak perlu ilmunya. Naluri kita tuh udah pasti bisa ngomong.
selama kita bisa bicara, ya kan? Dari kecil malah orang tuh udah bisa public talking, tapi belum tentu dia bisa public speaking. Dan hal yang tidak bisa dihindari selama kita menjadi seorang public speaker itu adalah pasti ada public talking di tengah-tengah public speaking. Harus, harus. Dan sebagai seorang public speaker yang baik, itu adalah tahu kapan pakai talking, kapan pakai speaking. Bu Ida nih standarnya speaking banget, jadi tuh kayak rasanya kaku banget, Ya, gitu. ya Tapi benar aku Ustazah. percaya, ini proses bertumbuh. Insya Allah nanti juga seiring berjalannya waktu, apalagi udah punya coach, pasti nalurinya tuh akan keluar. Talking tuh akan keluar. Pelan-pelan aja, terima prosesnya, jalani, dan terus berusaha ya, Bu. Insya Coba Allah Ustazah. diulang lagi ya. Coba langsung ngobrol Dari pakai talking ya. Dicampur talking. dari mana Ustazah? Mulainya. Oh, kayaknya sudah tidak bisa lagi soalnya udah mau Iya, habis. iya Ustazah. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya harus tahu kapan speaking, kapan talking, ya. Supaya lebih Insya Allah. relax gitu loh. Orang yang denger juga nggak terlalu. Kita ikut ngerasain tegangnya Bu Ida soalnya. Oke? Dan Ustazah itu setiap mau bertemu Ustazah itu kayak tegang banget gitu sampai mau ke kamar mandi gitu Ustazah, jujur saja. Gak apa-apa, jujurlah padaku. Iya, ya jadi kayak ya Allah deg-degan banget gitu kayak mau dilamar gitu kayak kayak ruas gitu bahasa Sundanya gitu Ustazah. Ya udah.